Bab 874. Raja Lanling. Saat ini, di luar negeri, Kingston Jiang sekali lagi kembali ke pulau tempat jurang naga berada. Dia selalu merasa bahwa pria aneh berambut panjang itu tidak jahat. Menurut analisisnya, orang ini mungkin sama seperti saat Klutang pertama kali terinfeksi darah kura-kura. Namun, Klutang ditekan oleh jurus Sangking. Dan orang aneh ini tidak. Dia ingin memeriksanya. Dia juga datang ke sini untuk menanyakan tentang naga, dan orang ini seharusnya mengetahui keberadaan naga. Jika ingin menyelamatkan Clue, mungkin harus bergantung pada orang ini. 2 hari telah berlalu, dan energi Ki-nya telah pulih setengahnya. Setelah muncul kembali di pulau tempat jurang naga berada, dia tidak buru-buru mencari pria aneh berambut panjang itu. Pria ini bisa kesurupan setiap saat, dia harus mendapatkan kembali kekuatan penuhnya agar bisa melarikan diri di saat kritis. Dia mulai memulihkan kekuatannya dengan sepenuh hati. Energi Ki-nya pulih dengan cepat. Dan negara Dacia, Jiangzhong. Klutang memulihkan ingatannya. Setelah mendapatkan kembali kekuatannya, dia terus mengurung diri di kamar tanpa keluar. Dia sedang memeriksa tubuhnya. Dia menemukan bahwa darah Kirin yang dihadiahkan oleh Max Bai cocok dengan darahnya sendiri, dan telah menyatu bersama, dan darahnya telah mendapatkan kembali vitalitas pada saat ini. Meskipun kemampuan regeneratif belum sepenuhnya pulih, sebagian telah dipulihkan. Dengan demikian, dia masih memiliki banyak tahun untuk hidup. Setelah ragu-ragu sehari, dia masih memilih untuk meminum darah naga yang dikirim oleh Marco Jiang. Namun, dia tidak berani meminumnya di rumah. Dia takut auranya bocor dan mempengaruhi orang-orang keluarga Tang. Klutang pergi sendiri, menuju ke pinggiran kota Jiangzhong, memasuki hutan, duduk bersila di atas batu, mengeluarkan darah naga, membuka mulutnya dan meminumnya. Saat dia meminum darah naga, dia merasakan sensasi terbakar di tenggorokannya. Rasa terbakar terus memenuhi tubuh dari tenggorokan. Pada saat ini, darah naga secara bertahap menyatu dengan darah di dalam tubuh. Dalam keadaan normal, golongan darah berbeda, dan darah tidak dapat menyatu, tetapi setelah Klutang meminumnya, darah naga bergabung dengan darah jantung yang diwarnai dengan darah Kirin, dan darahnya bermutasi lagi. Kekuatan yang terkandung dalam darahnya juga menjadi aneh. Pada saat ini, dia bisa merasakan bahwa darah di tubuhnya mengandung kekuatan yang agung. Begitu kekuatan ini pecah, kekuatan itu akan menghancurkan langit dan bumi. Klutang. Tepat ketika Klutang memperhatikan kondisi fisiknya, sebuah suara datang. Klutang tiba-tiba berdiri dan menatap ke depan. Beberapa puluh meter jauhnya, muncul seorang pria parubaya yang tampaknya baru berusia 40-an. Pria ini mengenakan jubah putih dan rambut hitam panjang, beraura cendekiawan zaman kuno. Siapa kamu? Klutang memiliki keraguan di wajahnya. Dia memulihkan ingatannya. Namun, orang ini tidak ada dalam ingatan. Lardi berjalan mendekat dan muncul di depan Klutang. Dia bisa merasakan bahwa Klutang mewaspadai dirinya, dan bisa merasakan aura mengerikan yang keluar dari tubuh Klutang. Jangan khawatir, aku datang kepadamu untuk memberimu sesuatu. Lardi berbicara dengan lembut. Dia datang ke Klutang karena diperintahkan untuk mengirim darah ke Klutang. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, Kaisar pertama mengirim orang ke laut untuk menemukan obat mujarab. Sufu dan timnya menemukan Phoenix dan bertarung sengit dengan naga. Meskipun mereka tidak berhasil membunuh Phoenix, mereka mendapatkan banyak darah Phoenix. Kemudian, tanpa mengetahui apa yang terjadi, Kaisar pertama meninggal. Darah Phoenix juga dikuburkan bersamanya. Ribuan tahun yang lalu, setelah Raja Lanling gagal membantai Tortura, dia mengetahui tentang makam Kaisar pertama dan menemukan makam Kaisar pertama. Dia mendapatkan darah Phoenix darinya dan menjadi hidup abadi. Apa ini? Klutang menatap waspada pada Lardi, dan Lardi mengeluarkan sebuah botol. Itu adalah botol kristal, seukuran botol air mineral, dan penuh dengan darah. Dia melemparnya. Klutang mengambilnya, melihatnya dan bertanya, apa ini? Lardi berkata langsung, ini adalah darah Phoenix.
Darah Phoenix. Klutang terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, ini darah Phoenix. Ya. Lardi mengangguk dan berkata, ini darah Phoenix asli. Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa memiliki darah Phoenix? Mengapa kamu memberiku barang yang begitu berharga? Sejujurnya, aku tidak ingin memberikannya padamu. Lardi berkata, darah Phoenix ini sangat langka, dan sekarang hanya tersisa sedikit. Darah Phoenix kecil ini cukup untuk mengubah darah dan fisik seseorang dan membuatnya menjadi hidup abadi. Aku tidak ingin memberikannya kepada kamu. Ayahku yang ingin memberikannya kepada kamu. Siapa ayahmu? Nama aku Lardi, ayah aku, kamu bisa memanggilnya Raja Lanling. Apa? Setelah mendengar 3 kata Raja Lanling, Klutang terkejut lagi dan berseru, apa yang kamu katakan? Apakah ayahmu Raja Lanling, yang membantai Tortura ribuan tahun yang lalu? Raja Lanling, bagaimana mungkin Klutang tidak tahu? Keluarga Jiang sekarang memiliki hubungan yang erat dengan Raja Lanling. Nenek moyang keluarga Jiang adalah menterinya Raja Lanling. Lardi mengangguk, ya. Klutang menarik napas dalam-dalam. Setelah beberapa saat, dia menjadi tenang, menatap Lardi, dan bertanya, mengapa memberi aku darah Phoenix? Katamu, darah Phoenix ini cukup untuk membuat orang biasa hidup abadi, cukup untuk mengubah takdir seseorang, sangat berharga, mengapa ingin memberikannya kepadaku? Karena, Lardi mengucapkan kata demi kata, karena ketika kamu berada di partai Tian Shan, kamu mendapat darah kura-kura, lalu Max Bai memberi kamu darah Kirin, Kingston Jiang membawa kembali darah naga dari klan darah. 4 binatang keberuntungan utama sudah kamu dapatkan ketiga jenis darahnya, sekarang berikan kepadamu untuk mengumpulkan keempat darah binatang keberuntungan utama itu. Ayah memiliki penilaian yang sangat tinggi terhadapmu, sampai di mana kamu bisa tumbuh, itu tergantung pada keberuntunganmu. Lardi selesai berbicara, berbalik, dan berjalan pergi. Setelah beberapa langkah, dia menghilang dari pandangan Klutang. Darah Phoenix. Klutang menunduk dan melihat botol kristal di tangannya. Pada saat ini, dia sedikit bingung. Mengapa Max Bai memberinya darah Kirin, dan Raja Lanling memberinya darah Phoenix? Apa yang sebenarnya ingin dilakukan oleh orang-orang hidup abadi ini? Masalah Max Bai hidup abadi, hanyalah spekulasi Marco Jiang. Tapi, Raja Lanling. Ini adalah orang yang nyata dari 1000 tahun yang lalu. Dia masih hidup? Itu berarti dia telah hidup selama 1000 tahun dan memang hidup abadi. Klutang menarik napas dalam-dalam. Dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan orang-orang besar ini. Sekarang, dia juga tidak bisa mengerti. Namun, setelah meminum darah Kirin sebelumnya, dia mendapatkan kembali kekuatannya. Sekarang dia meminum darah naga, darahnya mendapatkan kembali beberapa kemampuan regeneratif. Jika dia meminum darah Phoenix, maka dia dapat pulih sepenuhnya. Memikirkan hal ini, dia tidak sabar untuk membuka botolnya. Dia memeriksa dulu. Setelah mengetahui bahwa darahnya baik-baik saja dan tidak ada yang aneh, dia langsung meminumnya. Saat dia minum, cahaya emas merah darah meledak ke tubuhnya. Ark. Di tubuhnya, ada rasa sakit yang tajam seperti tertusuk jarum. Pada saat ini, rambut putih panjangnya berdiri terbalik. Aura yang sangat menakutkan meletus dari tubuhnya. Setelah beberapa saat, rasa sakit di tubuh hilang. Namun, darah Phoenix benar-benar menyatu dengan darahnya, dan darahnya bermutasi lagi. Ini adalah darah yang dibentuk oleh perpaduan darah dari 4 binatang keberuntungan utama. Ini adalah jenis darah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat ini, darahnya menjadi kuat dan penuh vitalitas. Aku telah pulih, dan darah telah hidup kembali. Klutang tiba-tiba berdiri dan melihat ke kejauhan, matanya yang cerah penuh cahaya, dan dia merasakan perubahan abnormal yang disebabkan oleh perpaduan darah dari 4 jenis binatang keberuntungan utama pada saat yang sama. Bersambung.